Sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu materi mengenai bina keluarga balita. Next. Oke. Kenapa di dalam materi ini ada materi bina keluarga balita? Karena dari sebuah keluarga itu pasti terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah, dari satu keluarga ada kemungkinan anak yang dimiliki oleh satu keluarga itu bisa berupa anak-anak, bisa berupa balita, atau berupa remaja atau dewasa. Makanya bina keluarga balita pun dianggap penting untuk disampaikan atau untuk diketahui oleh calon ibu atau ibu-ibu yang sudah memiliki balita agar memiliki pengetahuan dasar mengenai bina keluarga balita. Jadi bukan hanya anak remaja yang harus dibina. Bahkan dari sejak balita pun harus mendapatkan pembinaan yang sesuai. Oke, yang materi penjualan kali ini yang pertama ada pengertian BKB, Bina Keluarga Balita, landasan hukum BKB. Dua, pentingkah BKB itu, apa manfaat dari BKB, dan ketiga, ciri program BKB. Oke, next. Oke. Apa itu BKB atau Bina Keluarga Balita? Bina Keluarga Balita adalah kelompok Bina Keluarga Balita merupakan salah satu bentuk kegiatan kelompok yang menjadi program unggulan BKKBN. Jadi, jika tadi disinggung oleh saudara guru ya, mengenai BKKBN, jadi penjuluhan ini berasal dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah penyuluhan keluarga dan penyuluhan keluarga dan kependudukan. Nah, pasti berhubungan dengan BKKBN. Di BKKBN itu ada istilah yang disebut dengan triple bina, yaitu triple bina keluarga berencana gitu. Triple bina itu terdiri dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Nah, pada kesempatan kali ini hanya bina keluarga remaja dan bina keluarga balita. Salah satunya yaitu yang tidak kalah amat penting dari bina keluarga remaja adalah bina keluarga balita. Ada merupakan program unggulan BKKBN. Kalau misalkan kita sering lihat itu biasanya masih hubungannya dengan ibu-ibu posyandu gitu ya, yang suka mengadakan penimbangan, ukuran tinggi badan, pemberian vitamin dan sebagainya. Apa sih BKB itu? Tujuan dari BKB itu untuk membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi atau sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Kegiatan ini dilakukan oleh sejumlah kader yang berada di tingkat RW. Biasanya per RW gitu ya, tadi kan seperti ibu-ibu posyandu gitu berkumpul dalam satu RW, misalkan di RW 6, RW 7. Jadi posyandu itu biasanya atau bina keluarga balita ini ada di tingkat RW. Dan pemberian bina keluarga balita ini salah satunya itu melalui pola asuh anak. Jadi sering mungkin ya untuk para ibu-ibu atau calon ibu membaca-baca atau mencari informasi mengenai pola asuh anak yang benar itu seperti apa. Nah, nanti akan dibahas atau didapatkan pengetahuan itu dalam bina keluarga balita. Okay, next. Oke. Lalu jika program KB lebih mengupayakan pengaturan jarak kehamilan, BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Dalam BKB, pemerintah mengajak orang tua untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga. Jadi sebetulnya 8 fungsi keluarga, lalu bina keluarga remaja, bina keluarga balita, itu termasuk masih ke dalam program KB. Jadi program KB itu program keluarga berencana kalau dulu ya, tidak ada informasi. Kalau sekarang itu namanya itu Bangga Kencana gitu ya. Jadi pasti kan kalau yang di mindset kita ketika mendengar program KB itu pasti mengenai mengatur jarak kehamilan gitu ya, menunda kehamilan misalkan gitu. Bukan meniadakan kehamilan, maksudnya menolak kehamilan tidak, tapi lebih ke
menjaga jarak atau memberikan ruang gitu untuk dari kehamilan pertama sampai kehamilan selanjutnya. Nah, dalam BKB ini pemerintah mengajak orang tua untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka membangun keluarga. Jadi bukan hanya menjaga kehamilan saja, gitu. Bukan hanya kehamilan saja yang dijaga, yang diberikan jarak. Gitu. Uh, apa membina membina anak atau menjadikan anak-anak kita berkualitas pun itu salah satu target gitu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua tentunya. Karena bukan hanya bukan hanya berhasil dalam memberikan jarak pada kelahiran anak gitu supaya tidak terjadi penumpukan kelahiran, tapi juga anak-anak yang lahir gitu yang ada itu harus dibina agar menjadi anak yang memiliki kualitas yang baik. Oke, next. Oke, landasan hukum. Ya tadi hukum yang dari BKR itu hukum pemerintah ya sudah pasti. Lalu di sini saya mengambil hukum yaitu hukum dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai salah satu pedoman ya bagi umat Islam gitu khususnya, umumnya bagi umat manusia karena kami dari bimbingan konseling Islam tentu harus seimbang antara hukum yang terdapat dari pemerintah dan juga yang tercantum dalam Al-Qur'an. Pasti rekan-rekan semua sudah familiar dengan ayat ini, itu Quran surat At-Tahrim ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, landasan hukum ini tentunya bagi rekan-rekan apalagi yang keluar lulusan dari pesantren atau pernah mempelajari di perkuliahan pasti sudah sangat paham isi atau makna yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini. Ini juga salah satu landasan hukum kenapa bina keluarga itu harus bina keluarga, khususnya bina keluarga balita harus ada karena balita itu salah satu bagian dari keluarga yang harus kita bina agar tidak salah ke depannya dan menjadi turunan yang berkualitas. Next. Oke, seberapa pentingkah bina keluarga balita itu? Teruskan. Oke. Yang pertama, di sini wajib dong. Kenapa? Yang pertama, membina tumbuh kembang anak. Kegiatan dalam BKB sendiri bagi anak agar dapat merangsang fisik, motorik, kecerdasan sosial dan emosional, serta moralnya yang berlangsung dalam proses interaksi antara mama, seorang ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Membina tumbuh kembang anak. Jadi anak itu harus dibina dari sejak balita agar tumbuh kembangnya itu sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu. Biasanya kan ada anak-anak yang tumbuh kembang anak itu mengalami mengalami masalah gitu. Jadi tidak sesuai, seharusnya pertumbuhan di umur segini harus sudah bisa interaksi dengan siapa, harus bisa seperti apa dan sebagainya. Tapi malah tidak muncul gitu. Tidak terjadi tumbuh kembang itu pada anak yang semestinya mengalami tumbuh kembang yang seharusnya. Misalkan anak pada umur 9 bulan mencapai 1 tahun itu sudah bisa merangkak, sudah bisa duduk sendiri, atau bahkan dari 1 tahun sudah bisa ber, ber, berkomunikasi walaupun hanya sekedar mengeluarkan suara atau misalkan suara-suara yang belum jelas bagi kita gitu. Tapi pada anak-anak yang lain itu tidak terjadi. Nah itu apa ya namanya? Berarti tumbuh kembang anak tersebut harus dibina gitu. Yang kedua, manfaat bagi mama dan anak. Penting bina keluarga remaja ini salah satunya manfaat bagi mama dan anak. Dalam prinsipnya kelompok BKB dapat membantu ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mendidik anak. Namun selain itu terdapat manfaat lainnya yang dapat ibu dan anak bisa petik dari BKB ini. Karena sudah jelas ya,
hubungan antara seorang ibu dengan seorang anak itu pasti sangat kuat gitu dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Makanya manfaat yang besar dari bina keluarga balita ini akan didapatkan oleh ibu dan anak tersebut. The next. Oke, manfaat bagi seorang ibu. Manfaat dari bina keluarga balita ini bagi seorang mama, itu bagi seorang ibu yang pertama, mengurus dan merawat anak balita serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak. Kita tahu ya, seorang ibu itu adalah salah satu salah satu manusia yang harus super talent, harus memiliki talenta yang banyak gitu. Uh, di samping keterbatasan yang dimiliki, dan manfaat dari BKB ini yaitu membantu seorang ibu mengurus dan merawat anak balitanya secara baik gitu, secara benar terutama dalam membagi waktu. Karena walaupun yang terlihat seorang ibu itu berada di rumah gitu ya, tidak keluar misalkan, tidak aktivitas di luar secara terlihat oleh orang lain, tapi sebetulnya pekerjaan menjadi seorang ibu itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tidak setiap orang bisa melakukannya, bahkan tidak setiap ibu yang sudah menjadi ibu bisa melakukannya. Jadi manfaat dari bina keluarga balita ini salah satunya memberikan pendidikan bagi seorang ibu agar bisa membagi waktu untuk mengasuh anak terutama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar. Seperti tadi ya sudah disinggung, uh, jadi tidak hanya cukup dari belajar sendiri misalkan, tapi dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan ketika mengasuh anak, melihat pertumbuhan anak, kita tahu, oh pola asuh yang baik untuk anak kita itu seperti ini, yang tidak baik itu seperti ini. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita. Biasanya ibu yang memiliki anak pertama akan berbeda keterampilan dalam mengasuh anak dengan ibu yang memiliki 2 anak, 3 dan 4 sampai lebih gitu. Biasanya setiap anak itu memberikan pelajaran yang baru bagi seorang ibu, karena tidak setiap anak itu pasti berbeda ya, pasti berbeda pola asuh walaupun dari satu rahim, tapi pasti pola asuh yang harus diterapkan pada anak-anak, kita itu pasti berbeda-beda gitu, tidak akan ada yang sama. Makanya, eee, BKB di sini memberikan manfaat itu meningkatkan keterampilan bagi ibu dalam mengasuh dan mendidik anak balitanya. Yang keempat, lebih terarah dalam cara pembinaan anak, jadi lebih terstruktur gitu ya. Karena diberikan pengarahan oleh ahlinya atau orang yang profesional di bidangnya, penyuluh-penyuluh yang profesional dalam agar pembinaan anak itu sesuai gitu. Yang kelima, agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Jadi biasanya kasus seperti ini itu terjadi jatuhnya itu kepada pilih kasih karena ibu tidak bisa gimana ya, tidak bisa padahal seorang ibu itu merasa itu sudah adil gitu ya kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tapi anak-anaknya merasa, "Oh, ibu pilih kasih dengan si kakak, ibu pilih kasih misalkan dengan adik gitu kan, karena dia masih kecil saya tidak perhatikan dan sebagainya." Itu juga, manfaat dari BKB juga memberikan kemampuan bagi seorang ibu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak itu, gitu. Yang keenam, terakhir, agar mampu membentuk anak yang berkualitas. Tentunya hasil atau goal yang didapatkan dari BKB itu yaitu menjadikan keturunan atau anak-anak, terutama anak balita kita itu menjadi anak yang berkualitas ketika beranjak dewasa. Next. Oke, manfaat bagi anak. Tadi bagi ibu, manfaat bagi anak itu bertemu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam BKB itu bukan hanya diajarkan mengenai pola asuh, cara mendidik anak yang benar dan sebagainya, tapi dalam beribadah pun pasti diajarkan atau diberikan pembinaan dalam bina keluarga balita. Tentunya kebiasaan beribadah harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak balita kita agar terbiasa menjalankan ibadah dengan baik dan benar, agar terbiasa
dengan ibadah yang harus dia lakukan gitu. Jadi, tidak terpaksa ketika dia sudah dewasa. Kebanyakan, pendidikan agama tidak didapatkan oleh anak-anak balita, eee, secara maksimal gitu. Jadi tidak bisa diserahkan seperti tadi rekan saya, pendidikan keagamaan itu tidak bisa diserahkan kepada, madrasah misalkan, sekolah dan sebagainya, kepada lembaga-lembaga tertentu, tapi ibu juga gitu harus terlibat dalam pendidikan, eee, dalam ibadah atau keagamaan pada anak, sehingga anak bisa bertakwa kepada, Sang Penciptanya. Yang kedua, berkepribadian luhur. Anak yang mendapatkan pembinaan yang baik akan memiliki kepribadian yang luhur. Kepribadian tersebut, eee, terpengaruh juga oleh karakter yang dibawanya sejak lahir dan juga karakter yang ditanamkan sejak dini. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak yang dibina, akan mendapatkan pertumbuhan dan berkembangan atau perkembangan, secara optimal. Maksud optimal itu seperti yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan, tingkatan-tingkatan yang seharusnya terjadi pada, seorang anak balita itu. Jadi tidak tidak mengalami, masalah gitu dalam tumbuh kembangnya. Yang keempat, cerdas, terampil, dan sehat. Biasanya memiliki anak yang dibina dengan baik akan memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat. Kecerdasan itu bukan hanya dari segi kognitif, tapi dari segi afektif dan psikomotorik pun itu juga kecerdasan. Keterampilan dan juga kesehatan, baik fisik maupun psikisnya akan, optimal. Yang terakhir, memiliki dasar kepribadian yang kuat guna perkembangan selanjutnya. Dasar anak yang memiliki pembinaan ini karena, terpantau oleh orang tua gitu, terbina dengan baik eee, secara apa ya, secara berkelanjutan gitu, secara optimal, maka anak tersebut akan memiliki kepribadian yang baik ketika dia sudah beranjak dewasa. Tidak 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 apa ya, tidak memiliki akhlak yang jauh lah dari akhlak-akhlak yang kurang, baik gitu. Oke, next. Nah, pengetahuan apa yang didapat dari bina keluarga balita ini? Oh, oke, dilanjut terus, next. Nah, yang terakhir itu, apa ciri dari program BKB? Ciri dari program BKB atau Bina Keluarga Balita, yang pertama adalah, next, ciri umum. Ciri umum program Bina Keluarga Balita yang pertama, memusatkan pada cara pembinaan usia balita. Jadi, biasanya di posyandu itu kan ada tingkatan usia ya, balita itu ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 5 sampai 6 tahun. Nah, biasanya pembinaan itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan, tumbuh kembang anak yang seharusnya terjadi pada balita tersebut. Yang kedua, menekankan pada aspek mental, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Tentu, salah satunya kita ambil contohnya dari mental ya. Dibiasakan, dalam bina keluarga balita itu, balita atau anak-anak kita gitu, memiliki mental yang baik atau mental yang sehat dari sejak, dini. Jadi biasanya kan kalau orang tua itu ya, eee, kan ada orang tua yang temperamen misalkan. Anak yang lahir dari orang tua yang temperamen akan berbeda, dengan anak yang lahir dari orang tua yang memiliki mental yang baik. Kenapa orang tua anak tersebut temperamen? Salah satunya berarti dahulu ketika dia sedang balita, sedang masa anak-anak itu dia tidak mendapatkan, pembinaan dari segi mental. Pembinaan ini makanya pembinaan dari segi mental ini, penting gitu ya didapatkan oleh balita. Dengan hal-hal yang sederhana, misalkan kita mengajarkan kepadanya, untuk tidak dengan cara, berbicara itu dengan yang baik, sopan, lemah lembut, tidak teriak-teriak dan sebagainya. Yang ketiga,
melaksanakan pembinaan tumbuh kembang balita di rumah. Nah, selain kan nanti orang tua itu mendapatkan pembinaan gitu ya, salah satunya di posyandu, misalkan oleh penyuluh. Nah, juga harus diterapkan pembinaan itu di rumah. Di rumah berarti tugas siapa? Tugas orang tua. Di sini yang ditekankan itu seorang ibu, tapi ayah pun memiliki peran sebetulnya. Jadi bukan hanya diserahkan kepada ibu semua, tidak bisa gitu. Tapi dalam urusan membina balita atau membina anak itu harus menjadi tugas bagi ayah dan ibu. Yang keempat, menggunakan media interaksi. Media interaksi ini biasanya untuk sebagai alat agar efektif pembinaan terhadap anak. Next. Nah, ada ciri khusus dari program BKB, Bina Keluarga Balita. Yang pertama, menitik beratkan pada pembinaan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jadi seperti yang sudah saya singgung, bukan hanya seorang ibu, bukan hanya seorang, tapi ayah juga. Ternyata bukan hanya ibu dan ayah gitu. Karena ketika anak tersebut hidup dalam satu keluarga, tentunya dia akan bertemu dengan banyak orang dalam keluarga itu. Dan keluarga itu harus mendapatkan pembinaan juga. Pembinaan tersebut ya tidak harus dari penyuluh gitu ya, tapi ketika orang tua dari anak itu misalkan menyampaikan kepada adiknya, adik dari orang tuanya gitu ya, berarti bibi misalkan kepada tantenya, kepada omnya, agar anak dia itu mendapatkan pembinaan yang baik dari mereka juga selain dari orang tuanya gitu. Yang kedua, membina tumbuh kembang balita. Ciri dari program khusus BKB ini yaitu membina tumbuh kembang balita. Tumbuh kembang balita ini kenapa dari tadi awal gitu ya ditekan sering muncul tumbuh kembang karena balita itu masih sangat masih sangat masih sangat muda gitu. Maksudnya muda dalam artian balita itu masih sangat panjang dalam pertumbuhan dan perkembangannya, belum dia menyentuh kepada anak-anak, belum kepada remaja, kepada dewasa, pada lansia. Makanya membina tumbuh kembang balita di sini selalu muncul, dan di program khusus Bina Keluarga Balita juga difokuskan pada tumbuh kembang balita tersebut agar tumbuh kembang balita tersebut dapat terjadi secara optimal. Yang ketiga, menggunakan alat bantu dalam hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Yang keempat, menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Ya, tadi ada dalam 8 fungsi keluarga sempat disinggung bahwasanya mengenai pendidikan mengenai reproduksi atau misalkan pendidikan seksual gitu ya. Sebetulnya ini seharusnya didapatkan ketika dari sejak dini gitu, agar anak tidak menyalahgunakan atau tidak salah dalam mempelajari pendidikan seksual itu. Salah satunya orang tua harus memberikan perlakuan yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, tidak semua gitu. Ada beberapa situasi yang harus dibedakan antara perlakuan orang tua kepada anak laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam hal dalam hal pemberian peran misalkan. Tidak boleh anak laki-laki di diperlakukan seperti layaknya anak perempuan gitu, dalam artian ketika kita mempunyai anak laki-laki seharusnya orang tua tersebut memberikan kepercayaan yang lebih gitu kepada anak laki-laki tersebut agar tumbuh kembang dari segi mental, psikis, fisiknya pun sesuai gitu. Anak laki-laki itu tidak manja, tidak semua tergantung kepada orang tua dan sebagainya. Karena kalau anak laki-laki itu kan pasti akan menjadi seorang pemimpin gitu nantinya dalam keluarga lah, seperti kecilnya gitu, dalam keluarga sendiri. Jadi harus diajarkan mengambil keputusan yang baik gitu, menganalisis keputusan yang baik dan sebagainya. Next. Oke, sekian materi dari Bina Keluarga Balita yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa mungkin ada pertanyaan yang lebih berkelanjutan, bisa hubungi saya di nomor yang tertera.
Oke.